Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh mahasiswa angkatan 2020, kemudian Bapak, Ibu, tim akademik, kemudian dari Prodi. Tak lupa saya sampaikan juga kepada koordinator KBB yang sudah hadir dan mahasiswa KIP reguler seluruh angkatan 2020. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mengadakan sesi terkait tentang akademik ya. Nah, tentang akademik ini berawal dari banyaknya pertanyaan mahasiswa tentang bagaimana kebijakan, kemudian proses perkuliahan secara teknis yang ada di STIMIK Bandung. Terkait dengan adanya mahasiswa angkatan 2020 reguler dan ada yang baru yaitu dari mahasiswa KIP dan yayasan seperti itu ya. Sepertinya di sini yang sudah hadir kurang lebih adalah 30-an ya untuk mahasiswa. Di sini saya sapa dulu ada Pak Dani sebagai wakil akademik 1. Assalamualaikum Pak Dani. Halo Pak, bisa dengar saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedengeran Bu. Oke. Nah, adapun kali ini kita akan menyampaikan terkait dengan akademik. Nanti yang pertama adalah pematerinya yaitu Pak Dani Pradana akan menyampaikan terkait dengan kebijakan akademik, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bu Mina Ismurahayu terkait dengan bagaimana teknis atau misalnya proses dari perkuliahan itu sendiri. Seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja untuk pemateri yang pertama kepada Pak Dani Pradana MT, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Siti Yulianti, Bu Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Masih dalam suasana Syawal ya. Kami atas nama akademik mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada semua sivitas akademi STIMIK Bandung. Sebelumnya mohon maaf saya baru agak beningan, baru sembuh ini dari flu, jadi masih agak bindeng suaranya. Ini saya dari rumah. Nanti seperti yang disampaikan oleh Bu Yuli, saya hanya memberikan kebijakan terkait akademik ya. Saya izin share ya kepada host screen ya, boleh ya. Ya, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Ya. Baik, saya lanjut ya. Saya hanya kebijakannya nanti untuk detailnya, untuk lebih jelas ya nanti dibantu oleh Bu Mina atau Bu Yuli ya. Ya, ini suatu sesi yang sangat baik ya untuk kita semua dalam rangka menghadapi kelanjutan proses akademik STIMIK Bandung ya. Terutama untuk angkatan yang 2020. Nah, pertama agendanya ya, Tridharma perguruan tinggi ya, itu udah jelas ya. Kemudian nanti ada sertifikat kompetensi dan acuan penilaian. Jadi yang ketiga itu acuan penilaian yang sering atau banyak ditanyakan ya setelah selesai kuliah, kemudian bagaimana nilai saya, kok dapat sekian dan seterusnya ya. Nah, kita sebagai insan akademik ya pasti tidak terlepas dari Tridharma perguruan tinggi ya. Kita paham semua, pertama ada pendidikan dan pengajaran, kemudian ada penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang sudah umum ya, yang sering kita lakukan sehari-hari yaitu pendidikan dan pengajaran. Nah, setelah itu nanti di suatu saat di semester-semester akhir ya, setelah beberapa mata kuliah dilampaui ya, ada penelitian ya, mulai dari
mungkin dari kerja praktek ya di perusahaan atau di instansi atau di sekolah juga bisa. Nah, dari penelitian ini nanti bisa dikembangkan ya, diterapkan untuk diabdikan kepada masyarakat, bisa di sekitar lingkungan kita, bisa di sekitar kampus, bisa di mana saja ya. Nah, kita sebagai insan akademik STEMIK Bandung nanti diharapkan bisa menjadi agen perubahan ya. Agen perubahan itu mulai dari kita yang kecil ya, dari diri kita sendiri, kemudian keluarga ya, terus berkembang di lingkungan, di kampus, terus berkembang besar ya. Kita harus bisa menjadi agen perubahan yang lebih baik ya. Nah, ini kebijakan ya untuk perkuliahan ya. Memang sampai saat ini ya, dari sejak pandemi sekitar setahun 2 tahun yang lalu ya, kita masih online ya. Semester genap kita sudah laksanakan itu, bisa dibilang online semua ya. Nah, semester antara kita akan mulai nanti di hari Senin ya, 7 Juni sampai 14 Agustus. Kemudian, kita rencanakan semester ganjil ya, 30 Agustus sampai 18 Desember. Nah, di semester ganjil ini nanti kita akan coba lakukan secara hybrid atau campuran ya. Campuran antara onsite itu tatap muka dan online atau melalui jaringan ya. Nah, bagaimana prioritas kegiatan yang di dalam kampus? Itu yang untuk praktikum, kemudian mata kuliah yang banyak hitungan, misalnya ada kalkulus, statistik ya. Kemudian ada sidang dengan alat peraga ya. Beberapa mahasiswa beberapa kali sidang di kampus itu yang menggunakan alat peraga. Jadi lebih kelihatan ininya apa pengujiannya ya. Nah, tetap karena masih dalam situasi pandemi ya, kita mengikuti protokol kesehatan dan nanti ada tanda tangan surat pernyataan ya bahwa mahasiswa bersedia untuk hadir di kampus gitu. Tapi begini, yang di luar kota, yang jauh itu tidak perlu memaksakan diri ya, tetap bisa online karena kita secara hybrid dan tidak semua hanya 3 kriteria ya, praktikum, kemudian mata kuliah yang banyak hitungan dan sidang dengan alat peraga ya. Nah, dari kurikulum Kampus Merdeka ya, ini saya ambil dari Kampus Merdeka ya. Beberapa kegiatan pembelajaran ya selain yang kuliah tadi bisa juga pertukaran pelajar ya. Nah, nanti di akhir-akhir semester sebelum skripsi bisa magang ya, kerja praktek di perusahaan atau industri. Bisa jadi asisten mengajar ya di satuan pendidikan ya. Jadi mahasiswa juga bisa mengajar. Kemudian nah, ini penelitian atau riset ya setelah magang atau kerja praktek nanti dilanjutkan dengan skripsi ya, penelitian riset. Proyek kemanusiaan ya, ini banyak sekali ya dalam kondisi seperti ini. Juga kegiatan wirausaha ya. STEMIK Bandung kan terkenal dengan technopreneurship ya. Jadi dulu sebelum pandemi ini banyak sekali ya. Tapi sekarang pun bisa dilakukan secara online. Kemudian bisa juga ada studi atau proyek yang independen ya. Ada mata kuliah nanti mini project ya di akhir-akhir juga ini. Nah, ini juga bisa diterapkan. Kemudian membangun desa atau dulu istilahnya KKN gitu ya. KKN itu kuliah kerja nyata ya. Juga ada tadi ya pertukaran pelajar. Nah, ini selain tadi kita belajar kuliah bentuk kegiatan yang lain banyak sekali ini ya. Nah, tadi ini contoh kegiatan mahasiswa ya beberapa ya, magang atau kerja praktek, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian atau riset, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen ya. Nah, ini nanti wajib dibimbing oleh dosen atau pengajar ya. Ini penjelasannya ya. Nah, selain belajar mengajar ya, juga nanti ada KP dan skripsi. Ada satu lagi yang perlu di awal para mahasiswa mengetahui, yaitu sertifikat kompetensi. Jadi setiap mahasiswa
nanti diwajibkan ya mempunyai kompetensi khusus ya yang terkait dengan bidang yang di luar ya, di luar proses pembelajaran ya, yang saat ini sudah berlangsung itu untuk program keahlian ya, untuk web programming, IT project management atau keahlian lainnya ya. Jadi tidak hanya terbatas oleh web programming dan IT project management ya. Jadi nanti mengambil suatu pelatihan dan juga ujian sehingga mendapatkan sertifikat kompetensi ya. Nah, sertifikat ini nanti akan menjadi bahan untuk SKPI namanya ya, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, sekarang STEMIK Bandung itu bekerja sama ya dengan lembaga di dalam dan di luar negeri. Di luar negeri yang sudah berjalan, yaitu dengan Kasugol Singapura ya. Kita udah melaksanakan beberapa pelatihan dan juga sertifikasi ya. Advanced Data Science. Jadi terkait data science kita sudah lakukan ya. Digital transformation untuk para dosen juga kita sudah lakukan ya. Nah, bisa tidak para mahasiswa mengambil di luar? Kan banyak ya sertifikasi di luar. Bisa ya. STEMIK itu sebagai fasilitator. Cuman bedanya adalah karena difasilitasi oleh kampus, dari sisi biaya itu jauh lebih lebih efisien ya. Kalau kita mengambil sendiri sertifikasi di luar itu kita cari pasti biayanya lebih mahal itu ya. Nah, apa yang didapat itu ilmu yang bermanfaat, kemudian pelatihan dan ujian ya. Kalau sekarang secara online ya. Dulu waktu masih belum pandemi kita di kampus ya pelatihan dan ujian. Kita juga dapat ya materinya dan tadi tujuan utama adalah nanti dapat sertifikatnya. Nah, kenapa harus ada sertifikat kompetensi? Itu ada dua ya yang mendasari ya. Dari pemerintah sendiri itu ada dasar hukumnya ya, ada Permendikbud ya, ini ada beberapa permen ya. Kemudian dari SK Ketua STEMIK Bandung tahun 2019 ya. Jadi kita pertama kali melakukan sertifikat kompetensi itu di 2019 untuk lulusan di tahun 2020 ya. Jadi kita sudah sampai saat ini sudah 2 kali ya. Nanti di awal Juni ini ya, insya Allah di tahap kedua yang untuk sertifikat data science ya. Nah ini contoh sertifikatnya yang dari dalam negeri ya, kita bekerja sama dengan Solmit ya. Kemudian yang dari luar negeri ini contoh sertifikatnya dengan Kasugol. Nah, satu lagi ini ya yang cukup banyak pertanyaan dari para mahasiswa ya, itu nilai. Ini kebijakan nilai ini sudah dituangkan ya di dalam kebijakan STEMIK Bandung di akademik ya. Jadi nilai kita pakai huruf ya terakhir ya. Nilai akhir itu pasti huruf A, B, C, D, E ya. Nah, interval yang menjadi acuan atau patokan, kalau A itu 85 sampai 100, B 70 sampai 85, C 55 sampai 70, D 40 sampai 55, E 0 sampai 40. Nah, bobotnya ya seperti kita udah ketahui A4, B3, C2, D1, E0. Nah, apakah ini harus seperti ini? Tergantung apa? Tergantung dari pertama nilai akhir ya setiap mata kuliah, setiap dosen itu kan nilainya beda-beda ya. Mungkin nilainya hanya ada di antara dari ini ya, dari yang mulai ini sampai 85 ya, tidak ada yang lebih besar 85 misalnya. Nah, itu nanti dosen ya masing-masing sesuai mata kuliahnya melakukan penilaian ya bagaimana supaya bisa memenuhi ABCD ya. Mungkin tidak ada A, mungkin ya karena memang nilainya kalau A misalnya harus seperti ini ya. Jadi semua tergantung situasi nilai mata kuliah ya. Nah, kalau yang sampai saat ini sebaran kurikulum kita kan ada prodi ya, bukan jurusan ya, teknik informatika dan sistem informatika ya. Ini sebarannya seperti ini ya. Jadi ada kita tetap masih ada matematika dan umum ya, ada kerja praktek dan tugas akhir, ada manajemen juga ya,
Nah, memang paling besar itu di TI-nya di sini ya. Kalau di teknik informatika itu 59%, kalau di SI-nya itu 50% ya untuk teknik teknologi informasinya. Ya, itu kebijakan ya, beberapa kebijakan dari akademik. Nanti untuk detailnya atau rincinya bisa disampaikan oleh prodi berikut proses-prosesnya yang lebih rinci ya. Mungkin itu saja dari saya, Ibu Yuli. Saya kembalikan ke Bu Yuli. Silakan kalau ada diskusi nanti bisa kita diskusi ya bareng-bareng. Kalau mungkin juga nanti dibantu oleh Bu Yuli atau Bu Mina. Maka Bu Yuli, nuhun Bu. Oke, terima kasih kepada Pak Dani atas tadi informasinya dan kebijakan-kebijakan yang sudah disampaikan baik dari akademik dan kaitannya dengan permen yang ada. Sesi tanya jawabnya kita lanjut nanti ya Pak setelah materi dari Bumi dan Bu Linda ya supaya sekalian ya. Ya, Gitu mangga. Oke. Untuk mempersingkat waktu untuk materi yang selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Mina terkait dengan prodi ya. Oke, sebelum nanti kita lanjut juga ke materi tentang keuangan dan yang lainnya dari Bu Linda. Kepada Bu Mina saya persilahkan. Oke, terima kasih. Saya izin share screen dulu ya. Aduh. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk seluruh mahasiswa untuk waktunya hari ini ya. Kalian sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sesi akademik hari ini. Sekaligus hari ini ternyata ada juga dari bagian keuangan ada Bu Linda, ada Pak Indra juga untuk bagian sistem informasi. Nanti barangkali ada yang perlu didiskusikan. Nanti kita bisa diskusikan bersama-sama seperti itu. Oke, untuk program studi sebenarnya kita lebih ke melengkapi ya dari akademik tadi sudah dijelaskan sebagian. Sebenarnya kenapa angkatan 2020? Karena uniknya itu adalah ini adalah angkatan online ya. Jadi sama sekali kita belum bertemu gitu walaupun pada saat PSPT sempat bertemu dengan beberapa mahasiswa. Hanya dari 1 tahun pertama biasanya prodi itu dengan mahasiswa sudah mulai mengenal gitu ya, kita sudah mulai tahu masing-masing kalau kita ada konsultasi dan yang lainnya. Sementara online itu ya mungkin juga ada yang masih sungkan atau apa untuk berkonsultasi dengan prodi gitu ya. Nah, sehingga kita coba buka forum supaya nanti kita coba diskusi. Nah, artinya kalau ada pertanyaan yang kalian misalkan ingin tanyakan selama perkuliahan ini berlangsung selama 1 tahun ini, silakan nanti ditanyakan. Jadi ini lebih banyaknya kita akan diskusi ya. Jadi silakan disiapkan pertanyaannya gitu ya. Oke. Nah, untuk program studi di sini ada 2 ya, Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Nah, ini juga kemarin ada beberapa pertanyaan juga mengenai perpindahan dan yang lainnya. Nanti itu ada aturan-aturan mengenai perpindahan program studi misalkan ya, seperti itu. Nah, untuk kelas kuliah kita bagi secara global sih sebenarnya ya. Jadi ada kelas reguler gitu ya, ada kelas karyawan. Jadi kita bisa sebut bahwa reguler itu yang memang reguler pagi gitu ya. Kalau kelas karyawan berarti ada yang kelas karyawan sore atau reguler sore, kadang kita sebut seperti itu. Ada yang hari Sabtu, ada yang KBB, tapi KBB mengikuti aturan reguler. Nanti begitu. Tapi skema kuliah itu akan mengikuti karyawan gitu ya. Tapi rule-nya atau aturan karena perkuliahannya misalkan itu ada di tempatnya masing-masing itu mengikuti aturannya masing-masing seperti itu. Oke. Termasuk yang KIP ya, artinya yang beasiswa. Yang beasiswa juga mengikuti aturan reguler gitu. Jadi termasuk bagaimana mengambil mata kuliah untuk KIP itu bukan KIP ya, beasiswa karena nanti ada beberapa beasiswa itu akan mengacu ke reguler karena yang disediakan untuk beasiswa hanya ganjil dan genap sehingga nanti untuk antara itu atau semester pendek hanya untuk mengulang dan pembiayaannya adalah pembiayaan masing-masing seperti itu. Oke, ini ya jadi kita bagi 2 skema, jadi reguler dengan karyawan.
Nah, untuk yang reguler gitu ya. Jadi reguler itu nanti ada yang wajibnya itu ada di semester ganjil dan genap dengan pembayaran semester full gitu ya. Nah, SKS-nya paket. Jadi biasanya kita keluarkan mata kuliah yang nanti bisa diambil untuk perangkatannya apa saja. Tapi jika IP semesternya itu yang tahun kemarin misalkan ganjil dari ganjil, genap dari genap gitu ya. Di atas 3 maka bisa mengambil sampai 24 SKS. Itu untuk tahun kedua. Jadi untuk tahun pertama belum kan karena belum ada nilai IP semesternya. Nah, jadi nanti ketika kalian ada di semester 3, lalu Anda di tahun akademik sebelumnya, misalkan ganjil dari ganjil semester sebelumnya IP-nya di atas 3, itu nanti kalian bisa ngambil ke atas, gitu ya, untuk yang ganjil. Jadi aturannya gitu ya, jadi ganjil ke ganjil, genap ke genap. Nah, untuk semester antara ini hanya untuk mengulang. Jadi kalau kemarin masih ada yang bertanya perkuliahannya apa saja, ya tidak ada. Jadi itu kalaupun mau mengulang itu pun juga ada aturan-aturan semester antara ya. Jadi minimal harus 5 mahasiswa baru kita buka gitu ya. Kemarin sudah prodi coba buka untuk yang berminat mengulang mata kuliah. Nah, dari situ nanti kita coba akumulasi jika melebihi 5, itu pun kemarin ada yang 4 juga sih sebenarnya, tapi kita coba buka ya. Jika lebih dari 5 aturannya adalah baru kita buka mata kuliahnya. Jadi untuk pembayaran dan yang lainnya itu nanti setelah perkuliahan yang dibukanya apa, apabila tidak ada mata kuliah yang kalian daftarkan ya berarti tidak bisa gitu ya. Kecuali rame-rame gitu ya dengan teman-temannya janjian nih mau ngulang mata kuliah apa, itu lebih lebih aman lah, itu pasti dibuka kan, artinya kita sudah mengumpulkan minimal 5 orang mahasiswa. Seperti itu dan pembayarannya nanti per SKS. Nah, nanti akan diatur oleh keuangan jumlah pembayaran per SKS-nya berapa, seperti itu. Oke, lalu ada karyawan. Nah, kalau karyawan itu ada ganjil dan genap, SKS-nya full, semesternya pembayarannya full, dan SKS paket maksimal 18 SKS. Gitu ya. Nah, jadi kalau untuk karyawan itu sore eksekutif atau KBB gitu ya, itu maksimal untuk setiap semester ganjil dan genap itu 18 SKS, dan antara itu juga semesternya full pembayarannya, tapi paket maksimalnya adalah 10 SKS. Jadi dalam satu semester itu sekitar 50 SKS ya seperti itu. 1 tahun akademik, sorry. 18 tambah 10. Nah, nanti itu juga biasanya ada aturan lainnya. Jadi ini karena kalian baru 2020 kita jelaskan yang memang akan dijalani dulu. Jadi nanti ada aturan lain jika misalkan mata kuliahnya tinggal berapa SKS, misalkan 6 SKS itu seperti apa, itu ada aturan lainnya. Nah, itu biasanya kita jelaskan pada saat untuk mahasiswa akhir ya di sosialisasi KP atau skripsi. Seperti itu. Nah, ada mata kuliah project base. Nah, itu mungkin nanti kalian akan mulai di semester 3 gitu ya untuk mini project 1 dan semester 4 di mini project 2 mini project 2 semester 4. Jadi mata kuliah project base itu ada mini project, ada kerja praktek dan skripsi gitu ya. Nah, untuk mini project, jadi ini tidak ada perkuliahan, tidak ada kelas kuliah. Nanti kalian akan ditunjuk pembimbingnya gitu ya, pembimbing dan anggota kelompoknya. Jadi ini karena project base, pengerjaannya harus bekerja sama gitu. Karena di sini sudah mulai dituntut untuk melakukan kerjasama dengan rekannya sendiri gitu ya. Nanti kita yang tunjuk siapa rekannya gitu ya. Nah, itu kalau project base itu sebenarnya outputnya itu harusnya kalian memang kerjasama seperti itu. Nanti bagaimana teknisnya yang itu kalian mencoba mempelajari temannya seperti apa dan yang lainnya. Oke, nah untuk studi kasus itu nanti ditentukan oleh prodi, termasuk pembimbingnya. Nah, nanti yang menilai itu pembimbing itu. Jadi tidak wajib bimbingan seminggu sekali enggak ya, tapi boleh konsultasi dengan pembimbing gitu ya, minimal 2 kali gitu untuk skemanya biar sesuai dengan studi kasusnya. Nah, nanti di akhir itu biasanya akan presentasi ke pembimbing, kapan sih? Nah, itu juga banyak yang nanya, maksimalnya adalah sebelum UAS. Jadi harusnya ketika UAS itu sudah selesai untuk mini project, seperti itu. Sekali lagi tidak ada pertemuan perkuliahan ya, jadi kalau ada yang nanya kuliahnya gimana ya tidak ada. Kalian memang harus mandiri menyelesaikan studi kasus dengan temannya, lalu Anda coba konsultasi dengan pembimbingnya masing-masing, seperti itu. 1 dan 2, ya, nanti bedanya apa? Nanti untuk 1 itu biasanya nanti Anda bisa masih menggunakan VB
gitu ya, Visual Basic Application di Excel. Kalau di mini project 2 sudah menggunakan framework programming, apakah itu nanti Laravel, CI, dan yang lainnya. Seperti itu. Oke, untuk kerja praktek. Nah ini nanti harus strateginya dari sekarang. Ini saya jelaskan dulu. Jadi ketika Anda kerja praktek, SKS diambil, usahakan sudah menentukan tempat kerja praktek. Jadi kalau kerja praktek semester 6, berarti kan di antaranya kosong tuh, apalagi kelas reguler. Berarti Anda sudah mulai mencari tempat KP yang pada saat semester 6-nya sudah mulai, kalian sudah punya tempat gitu ya. Yang nanti tinggal mengajukan proposal. Jadi strateginya seperti itu. Jadi jangan nunggu dulu semester 6 baru KP, tapi tempat kerja prakteknya sudah dicari dari sebelumnya gitu ya. Nah, nanti untuk ke perusahaannya bisa meminta surat pengantar gitu ya ke perusahaannya untuk pengantar untuk melakukan kerja praktek di perusahaan tersebut. Nah, barangkali misalkan belum diterima bisa nyari tempat yang lain. Jadi sekali lagi usahakan bahwa itu dilakukan sebelum semester itu berjalan kalau mau sesuai target gitu ya. Nanti beda lagi kalau misalkan santai aja misalkan dan yang lainnya, itu strateginya di mahasiswa ya. Tapi usahakan kalau misalkan mau mengejar target di semester 6 berarti perusahaan sudah Anda dapatkan sebelumnya. Terus ada pembiayaan KP juga untuk 1 tahun akademik gitu ya. Jadi untuk KP itu ada pembayaran KP untuk 1 tahun akademik. Nah, jika belum selesai nanti ada perpanjangan seperti itu. Nah, maksimal 2 tahun. Kalau 2 tahun belum selesai berarti Anda harus mengajukan KP ulang seperti itu. Oke, minimal SKS telah diambil 100 SKS gitu ya, dengan SKS berjalan gitu ya. Nah, nanti kalau sudah mulai atau sudah Anda ambil SKS KP-nya, nanti buat proposal dikumpulkan ke Sekretaris Prodi di minggu pertama perkuliahan. Jadi sebenarnya ini rutinitas ya. Jadi kapan proposal disampaikan itu biasanya di minggu pertama semester berjalan. Misalkan semester ganjil dimulai tanggal 30 Agustus berarti di minggu itu proposal sudah masuk gitu ya. Nanti akan dirapatkan oleh tim prodinya yang nanti akan diumumkan pembimbingnya. Nah, untuk bagaimana KP, bimbingan, panduan itu nanti ada lagi sosialisasi KP dan skripsi dan ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang mengambil KP gitu ya. Nah, itu nanti akan dijelaskan lagi prosedurnya bagaimana sidang dan yang lainnya ya. Nah, itu sekarang karena baru mulai berarti lebih ke membuka wawasannya dulu, nanti detailnya lagi itu nanti kita sosialisasikan lagi. Seperti itu. Oke, untuk skripsi ini minimal telah menempuh 139 SKS termasuk dengan semester yang misalkan skripsi ada beberapa mata kuliah yang belum diambil, nah itu harus 139, berarti 145 ya. Oke. Lalu nanti ada pembiayaan skripsi lagi, aturannya sama 1 tahun akademik gitu ya. Nah, 2 tahun berarti topik skripsinya hangus. Berarti harus Anda ajukan topik skripsi ulang gitu seperti itu. Nah, nanti juga untuk judul dan di ACC dan pembimbing itu nanti akan diumumkan oleh prodi. Nah, ada lagi sosialisasi skripsi, yaitu juga harus diikuti. Jadi setiap sosialisasi yang ada di kampus itu wajib diikuti mahasiswa. Karena jangan sampai ketika Anda berkuliah masih bingung ya, yang lain udah punya informasi gitu ya, tapi karena jarang aktif gitu ya, kita informasinya kurang gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak tahu informasi karena kita nanti akan melakukan beberapa kali sosialisasi untuk bagian akademik seperti itu. Nah, nanti detail skripsi, prasidang, sidang, kompre dan itu nanti aja ya pada saat Anda akan melakukan skripsi itu nanti akan dijelaskan pada saat sosialisasi. Oke, nah untuk kurikulum, kurikulum SIIF nanti kalian bisa download di website STIMIK Bandung ya, STIMIK Bandung ACID _kurikulum. Nah, di situ ada kurikulum sistem informasi dan teknik informatika yang bisa kalian download. Nah, nanti di sana nanti kalian bisa pelajari ada mata kuliah apa saja. Nah, dari situ itu nanti kalian bisa konsultasi juga mengenai mata kuliah dan pelaksanaan mata kuliah. Itu nanti kalian bisa konsultasi dengan prodi. Mungkin nanti dosen wali lah kita bisa seperti itu. Terus bagaimana strategi pengambilan mata kuliah gitu ya. Nah, nanti mungkin semester depan kalian sudah mulai ngambil ke atas, terus targetnya bagaimana itu sudah mulai ya. Karena tahun depan itu kalian sudah semester 3, itu sudah mulai
terpisah-pisah gitu ya. Ada yang memang ngambil ke atas, ada yang standar gitu, ada yang ngulang lagi, misalkan seperti itu. Nah itu jangan sampai. Nah nanti silakan Anda konsultasi mengenai strategi perkuliahan. Kalau ada yang tertinggal, sebaiknya sebenarnya ya kalau misalkan jumlahnya sudah jelas 5 orang dan berapanya itu harusnya kalian dikejar di antara. Kalau misalkan ngambilnya di semester, misalkan ganjil ke ganjil itu nanti Anda ada yang ketinggalan lagi nanti malah kuliah di atasnya, misalkan seperti itu. Gitu ya. Nah, ini juga sekali lagi silahkan Anda bisa konsultasi gitu ya, kalau misalkan ada yang belum dipahami gitu, karena misalnya kalau ada, apalagi kalau misalkan kalian nanti ke kampus, itu nanti kita bisa konsultasi lebih detailnya lagi dengan pihak-pihak yang terkait, seperti itu ya. Oke. Di sini juga ada Bu Linda, Pak Indra, mungkin selanjutnya mungkin Bu Linda barangkali ada yang mau ditambahkan, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ada beberapa mahasiswa yang khususnya KIP gitu ya, mengenai pembayaran yang kelas antara di semester antara ini gitu. Nah, yang tadi dijelaskan oleh Bu Mina bahwa di kelas reguler hanya ada di semester ganjil dan genap begitu. Jadi mahasiswa di sini tidak ada untuk apa istilahnya, untuk kelas reguler tidak ada di ke semester antara kecuali untuk mata kuliah yang dibuka gitu. Jadi untuk pembayarannya pun harus melalui ACC Prodi dulu untuk mata kuliah yang akan dibuka dan diambil oleh para mahasiswa yang reguler, baru setelah di ACC oleh Prodi melakukan pembayaran ke bagian keuangan begitu ya. Juga tidak ada pembayaran tidak ada perkuliahannya kalau tidak mengikuti di semester antara ini atau semester pendek gitu. Nah, lalu di sini ada beberapa juga khususnya untuk kelas KIP ya. Untuk kelas KIP yang mengambil kelas karyawan, ada beberapa ya di sini. Nah, jadi saya jelaskan bahwa untuk beasiswa program KIP yang diberikan oleh pemerintah itu diberikan hanya 2 semester per tahunnya di semester ganjil dan genap. Maka untuk mahasiswa yang mengikuti kelas reguler pagi itu aman, sudah tidak usah melakukan pembayaran. Nah, untuk mahasiswa KIP yang memilih untuk pindah ke kelas karyawan, artinya wajib mengikuti semester antara ini. Dan dikarenakan semester antara ini tidak terhitung pada beasiswa KIP, maka ada biaya yang harus ditanggung mandiri oleh mahasiswa KIP yang mengambil yang mengambil kelas karyawan. Saya sebutkan aja di sini bahwa kelas karyawan itu harga normalnya adalah 4.980.000. Nah, kemudian karena disamakan dengan KIP itu, maka dipotong 2.400.000 sehingga ada sisanya 2.580.000 yang harus dibayarkan mandiri oleh mahasiswa KIP ya yang saya sebutkan di sini, mahasiswa KIP yang mengambil kelas sore gitu, kelas karyawan. Sampai sini mengerti atau ada pertanyaan? Silakan. Saya Bu. Ya silakan. Jadi untuk semester antara itu yang KIP yang ambil karyawan wajib bayar gitu ya Bu? Betul.
Ya, jadi nggak masuk biaya KIP berarti. Enggak, iya. Jadi yang tadi saya sebutkan bahwa beasiswa KIP pemerintah hanya memberikan 2 semester gitu ya, ganjil dan genap, dan itu kan untuk kelas reguler gitu. Makanya dari awal juga kesepakatannya bahwa untuk mahasiswa KIP untuk mahasiswa kelas reguler gitu ya, kelas pagi. Nah, dikarenakan kondisi mahasiswa itu sendiri akhirnya memilih pindah ke kelas karyawan. Artinya konsekuensinya adalah ada biaya yang harus dibayarkan mandiri. Itu juga sebenarnya bisa mandiri itu bisa diambil dari uang saku yang teman-teman mahasiswa KIP dapat gitu ya, dari apa namanya selisihnya uang tersebut begitu. Untuk jumlah biaya yang harus dibayarkannya berapa ya, Bu? Tadi harga normal kelas reguler sore adalah 4.980.000. Kemudian karena KIP kita memberikan kebijakan atau beasiswa dari yayasannya sendiri sejumlah KIP sendiri 2.400.000 sama seperti yang kelas itu, sehingga hasilnya adalah yang 2.580.000. Ya, siap, Bu. Baik, Bu. Mengerti, Bu. Oke, itu bisa dibayarkan sama ya prosedurnya sesuai dengan kelas yang lain bahwa bisa dibayarkan 2 termin. Dari awal 50%, kemudian nanti ketika mau ujian itu 50%, seperti itu. Bisa menghubungi ke bagian keuangan ya. Ada pertanyaan lain nggak tentang keuangan yang selama ini banyak ngecat satu-satu seperti itu, biar kita sama penjelasannya. Silakan. Yang lain? Oke, silakan. Yang ditanyakan boleh resen atau langsung saja boleh. Oke, kalau reguler emang nggak ada masalah ya Bu ini ya. Iya, jadi betul kalau reguler itu sebenarnya tidak ada masalah lagi karena perkuliahan hanya ganjil dan genap, dan apabila ada apa namanya pengumuman di situ makanya untuk aktif di grup gitu ya, pengumuman bahwa tidak ada pembayaran untuk semester untuk yang reguler di semester antara, hanya untuk karyawan aja gitu. Begitupun yang non KIP ya, non KIP juga sama. Ada beberapa kelas reguler yang non KIP gitu. Kan biasanya pembayaran yang non KIP itu ada 3 termin gitu ya untuk angkatan 2019 2020 salah. Untuk yang reguler non KIP artinya bahwa di semester antara ini tidak ada pembayaran yang termin 1, termin 2 atau termin 3 kecuali mahasiswa mengambil mata kuliah semester pendek yang dibuka oleh prodi, itu baru ada pembayaran. Yang harganya adalah 125 per SKS, hitungannya SKS. Jadi misal mengambil satu mata kuliah dengan 2 SKS, artinya mahasiswa tersebut membayarkan 125.000 kali jumlah SKS-nya 2 misalnya adalah 250.000, seperti itu. Nah, kalau untuk yang KIP juga tidak ada perkuliahan, tidak ada pembayaran kecuali sama berlakunya, seperti itu. Ya. Nah, untuk yang kelas reguler untuk yang kelas karyawan non KIP itu masih sama pembayaran bisa termin 1, termin 2. Termin ada UTS ya? Nah, termin 1, termin 2, termin 3 seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari keuangan. Ada pertanyaan lagi nggak terkait pembayaran ini? Biar jelas semuanya untuk apa namanya angkatan 2020. Silakan. Ada Bu, saya izin bertanya. Ya. Kemarin itu ada kami kan mahasiswa KIP itu baru masuk semester 2. Nah, jadi kami tidak mengikuti semester 1-nya itu apa mengikuti semester antara apa untuk masuk baru nanti? Untuk kelas KIP yang masuknya baru masuk
di semester kedua, masih tertinggal di semester satunya, atau ada mata kuliah di semester 1 yang belum ditempuh, itu nanti akan digabungkan dengan KIP yang tahun ajaran baru 2021. Jadi akan sama, masuknya ke situ semuanya. Jadi nanti di semester ganjil, jadi semester tahun ajaran baru untuk digabungin dengan mahasiswa baru KIP juga yang semester depan nanti, angkatan 2021, seperti itu. Dengan Latifah ya? Masih ada Bu yang Ya. teman-teman lain. Oh iya, silakan. Gimana? Bu, jadi maaf, izin bertanya Bu. Jadi itu untuk semester 3-nya nanti bakalan 2 ikut semester. Jadi semester 1 berjalan sama semester 3 berjalan. Karena semester 1-nya tadi yang tertinggal. Iya, nanti Gimana? ya, jadi nanti dari bagian akademik bagian akademik akan akan mengatur ya, akan mengkondisikan untuk mahasiswa yang KIP yang tertinggal di semester 1 begitu. Jadi kan kita nanti harus data dulu ya, kita data dulu karena hanya ada beberapa mahasiswa aja yang tertinggal kan ya. Jadi kami akan data dulu mata kuliah apanya dan siapa-siapanya, baru nanti mungkin kita akan berikan penjelasannya seperti apa teknis untuk mengikuti mata kuliah yang tertinggal tersebut, begitu. Mungkin Bu Mina mau menambahkan, silakan. Oke, gini, mungkin kalau saya rasa sih nggak semua ketinggalan juga ya. Kalau saya lihat ada Absor, Siti Latifah itu juga ada kuliah ya. Jadi tertinggal 1 semester atau tertinggal di semester berjalan karena pada saat itu juga dikejar ya. Jadi kalau yang sudah mengikuti semester ganjil walaupun dari tengah itu dianggap sudah kuliah mungkin ya, kecuali nanti mau diulang di semester depan, tahun depannya ya. Ya, nanti kita lihat dulu. Makanya kalau saya lihat dari data sih kayaknya ada juga yang masuknya ganjil cuman tertinggal kuliahnya gitu ya Bu Linda ya. Kan kemarin pernah kita juga ada matrikulasi kan, itu dimatrikulasikan dulu. Jadi kalau yang sudah mengikuti matrikulasi dan yang lainnya berarti ikut diganjil walaupun tertinggal. Jadi bukan masuk di genap tapi tertinggal di semester ganjil, itu harus dikejar kan. Kemarin juga Siva juga udah kejar beberapa mata kuliah gitu. Nah, sebaiknya sih mungkin nanti kalau ada nilai yang masih kurang itu nanti bisa diulang di semester ganjil gitu. Nah, itu aja. Jadi kalau kita lihat dulu datanya benar. Jadi nanti kita lihat dulu datanya apakah benar masuk di genap atau memang tertinggal di semester ganjil. Itu ya. Kalau hanya tertinggal itu sudah dimatrikulasi dan yang lainnya, mungkin itu nanti ada permasalahan dinilai, ada yang dimatrikulasinya digabung, nanti dipisahkan lagi kan itu ya. Nanti itu harus dikoordinasikan dulu. Paling juga itu. Jadi kayaknya kita yang genap masuk itu nggak terlalu kayaknya nggak ada sih, kayaknya dari ganjil di ini ya. Nanti kita lihat di data dulu gitu. Nah kalau yang masuk genap, nah nanti ganjil dimasukin di ganjil 2021 2022 itu untuk semester ganjilnya gitu ya. Jadi ikutnya genap ganjil. Kalaupun nilai sudah keluar dan kurang baik itu sebaiknya diulang dengan biaya masing-masing nanti seperti itu. Ya itu strateginya mungkin begitu. Gitu ya Bu Linda ya. Iya betul. Jadi kita akan data dulu gitu ya. Kita akan data dulu siapa-siapanya. Kalau misalnya tadi dijelaskan sama Bu Mina, nanti kita teknisnya seperti apa. Oke. Yang lain silahkan. Cukup jelas ya. Oke, barangkali pertanyaan. Ada pertanyaan dari Azuhru. Barangkali boleh minta file rincian kegiatan di semester antara. Tadi soalnya saya telat masuk. Azuhru ini dari KIP mana ya? Dari KIP Banjaran, Bu, Soreang. Soreang, Panca. Al-Muklis, Bu. Panca Efek bukan sih? Bukan, Bu. Di
Kabupaten Bandung. Kabupaten. Oke, tadi sudah disampaikan ya sama Bu Linda terkait dengan semester antara. Jadi kalau semester antara itu ya hanya ada di STIMIK Bandung. Jadi kalau di pusatnya, di pusat maksudnya. Jadi kalau KIP di KBB itu semester antaranya tidak ada. Jadi hanya ganjil dan genap. Tapi kalau KIP-nya yang gabung dengan Bandung itu ada semester antara untuk kelas malam tadi yang sudah disampaikan. Makanya muncul keuangan. Kalau untuk kelas pagi itu tidak ada juga semester antara. Jadi yang hanya ada semester antara itu adalah untuk KIP yang gabung dengan pusat kelas malam atau kelas sore. Jadi kalau untuk kelas pagi itu tidak ada semester antara. Kemudian untuk yang KBB pun KIP KBB itu tidak ada. Jadi semester ganjil dan genap normal. Seperti itu ya. Oh, ya. Kita Baik, zurut Bu. ya. Baik, Bu, jelas, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Oke, bagi yang ada pertanyaan silahkan, mumpung di sini ada pematerinya dari akademik, dari keuangan, atau dari Pak Indra juga terkait sistem. Silahkan, ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa raise hand atau klik diketik ya di chatnya. Raise hand-nya di YouTube yang digambar. Gitu, mereka. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi mungkin menambahkan ya terkait tentang perbaikan nilai. Nah ini ada beberapa juga yang japri ke Prodi, Bu ada perbaikan nilai. Nah untuk di STIMIK ini tidak ada media seperti yang ada di Anda SMA dulu gitu ya atau SMK. Jadi tidak ada remedial, maka diusahakan pada saat mengerjakan tugas UTS, UAS ataupun yang masuk ke penilaian, Anda segera konfirmasi ke dosennya pada saat misalnya sudah mengerjakan nih tugas dikumpulkan, konfirmasi sudah masuk atau belum, seperti itu. Karena memang tidak ada remedial, seperti itu ya, atau perbaikan nilai di sini Bandung itu. Kecuali misalnya Anda konfirmasi nilainya D, ternyata nilai UAS-nya kosong, padahal Anda mengikuti UAS. Nah itu boleh dikonfirmasi. Tapi kalau untuk mengulang remedial gitu ya, itu tidak ada. Jadi nanti kapan mengulangnya? Ngulangnya di semester berikutnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya diselenggarakan nanti biasanya di semester berikutnya, tapi kalau prodi biasanya menyarankannya di semester akhir untuk mengulang, gitu ya. Kemarin ada beberapa yang japri terkait dengan perbaikan nilai seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan sebelum ini kayaknya mau ada nih. Bu, ada, Bu. Oke, silakan. Bu, itu kalau kita pengen tahu nilainya, Bu ya, kan ada di aplikasi yang STIMIK Bandung. Nah, itu Ya. nilai sudah final atau belum, Bu ya? Yang di aplikasi. Oh, itu sudah final, nilai yang sudah dikeluarkan oleh dosen dan sudah final. Oh ya, tapi belum semua mata kuliah itu ya di sininya? Ya, biasanya ada beberapa dosen mungkin yang belum mengumpulkan. Tapi itu biasanya kita batasi waktunya, paling lambat itu 1 semester sudah keluar. Jadi kalau yang ganjil nih belum keluar, genap itu memang jadwalnya harus sudah keluar dan nanti kalau nilai yang memang lebih dari 1 semester itu akan diambil alih prodi. Jadi memang nilainya fix sudah keluar. Oh iya ya. Yang semester 1 belum semuanya, Bu ya, berarti ya? Oh, nanti harus di list lagi ya. Kalau kemarin sih sudah yang KIP, kalau yang KIP mungkin ada beberapa ya, nanti kita cek lagi. Tapi kalau yang di Bandung itu sudah semua keluar. Oh ya, Bu, ya. Kebetulan punya saya belum keluar semua. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Gini, Bu, waktu itu pernah ngecek di website untuk jurusan kita itu waktu awal kan teknik informatika ya, Bu. Nah, saya ngecek di website apa ya? Lupa lagi namanya. Ya pokoknya kita itu di ngecek jurusan kita itu berubah jadi sistem informasi, Bu. Begitupun juga NIM-nya gitu. Apa benar dirubah atau gimana, Bu? Ya. Mungkin terkait dengan perubahan prodi, ini juga sudah dikoordinasikan dengan masing-masing koordinator bahwa untuk KIP KBB itu seluruhnya adalah jurusannya adalah sistem informasi karena terkait dengan pelaporan juga gitu ya, karena terpecah karena kemarin jumlahnya adalah sedikit untuk yang informatika, maka semua diarahkan ke sistem informasi untuk yang KIP, kecuali kalau yang gabung dengan Bandung. Kalau dengan yang gabung dengan Bandung masih kalau IF atau teknik informatika masih teknik informatika, kalau sistem informasi masih sistem informasi.
itu memang betul dirubah semuanya menjadi prodi sistem informasi untuk KIP angkatan 2020 untuk seluruh KBB. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, Itu silakan. yang dari semester 1. Kalau yang semester 1-nya teknik informatika, terus pas semester 2-nya dipindahin ke sistem informasi, itu apakah harus mengulang, Bu, yang semester 1-nya? Atau bagaimana, mata Bu? kuliahnya? Atau Mata kuliahnya ya? Oke. Untuk mata kuliahnya Kan kita tidak usah mengulang, jadi memang sama sebetulnya, cuma ada beberapa yang dikonversi. Jadi kalau misalnya pengantar sistem informasi gitu ya, nah dulunya itu adalah pengantar teknik informatika, jadi dikonversikan nilainya. Jadi kalau mata kuliah tidak usah mengulang, jadi kita konversikan seperti itu. Itu ya Kak ya? Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Oke, mungkin Oh ada. iya, Bu. Satu lagi. Kan, Untuk Bu, yang pindah jurusan itu nggak bisa di semester selanjutnya ya, kecuali yang kita pindahkan. 1 tahun akademik baru boleh mengajukan pindah ya, seperti itu. Nggak bisa langsung di semester 2, kecuali yang kita pindahkan ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi, Mangga Rizka. itu, Bu, kan nilai tadi katanya bisa dilihat di aplikasi. Nah, aplikasi saya itu pas dibuka udah nggak bisa lagi, Bu. Udah nggak keakses. Itu gimana ya, Bu? Jadi nggak bisa lihat nilai, Bu. Dari semester 1 sampai semester 2. Oke, mungkin Pak Indra bisa bantu jawab. Ya, Rizka, nggak bisa dibukanya apa dulu nih? Sudah terregistrasi atau belum? Atau misalkan Rizkanya sudah terdaftar atau belum? Kalau misalkan tidak bisa dibuka, kayaknya kalau absen kuliah kayaknya bisa ya. Untuk semester 1 bisa, Pak. Setelah UAS masih ada terlihat. Tapi pas mau masuk semester 2, itu sudah nggak bisa diakses lagi, Pak, aplikasinya. Absen bisa. Absennya udah nggak pakai yang dari aplikasi, Pak. Oh, coba dicek lagi itunya registrasinya, mungkin nomornya. Atau kamu pernah clear data, coba dicek lagi. Oh iya, Pak. Seharusnya bisa. Kecuali kalau misalkan kamu ganti NIM, terus belum registrasi dengan NIM yang baru, ya mungkin sudah berubah NIM-nya. Ya, ganti NIM minimal ya. Iya, Pak, ganti NIM. Iya, kalau ganti NIM ya otomatis nomor registrasi sama kayaknya pasti berubah. Diulang aja apa registrasinya, bisa nanti ngehubungin ke saudara Kavi untuk registrasi ulang. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mangga. Oke, silakan. Ada lagi? Bu, maaf izin bertanya, Bu. Boleh, tapi suaranya kurang kencang. Oke, suaranya diperbesar. Ibu, maaf izin bertanya. Mangga. Kalau yang nilai C itu apakah wajib ikut semester antara atau gimana ya, Bu? Tidak wajib. Jadi C itu cukup baik. Oke, jadi yang wajib diulang itu adalah D dengan E. C itu sebenarnya tidak wajib, tapi gini, kalau misalkan kita target IPK ya, kalau target IP-nya 3 itu B. Jadi kalau misalkan semua nilainya B terus ada C1 itu udah pasti IPK-nya di bawah 3 gitu ya. Jadi kecuali kalau misalkan ada C1, A1 gitu yang lainnya B itu pasti masih 3 gitu ya, tergantung SKS-nya juga. Jadi itu lebih ke strategi sih. Kalau misalkan masih leluasa terus kalau masih leluasa terus kita bisa ngulang, sebaiknya C itu diperbaiki gitu. Untuk kalau misalkan ke depannya ada mata kuliah yang memang agak susah dinilai dan yang lain, kita masih punya pegangan dengan punya stok nilai lah gitu ya. Kalau misalkan IPK-nya mau di atas 3 seperti itu. Mungkin di strategi aja Hasna, tapi tidak wajib ya. Gitu. Oh, gitu ya, Bu. Iya. Jadi kalau nilai strategi itu misalkan kalau harus misalkan mau di 3, kalau mau lebih jadi kalau yang mau ngulang boleh ngulang gitu ya, Bu. Kalau enggak ya Boleh enggak. ngulang. Boleh ngulang di semesternya atau pada saat semester antara gitu ya.
Ya Bu, makasih ya Bu. Oke, mangga. Oke, yang lainnya silakan. Ibu, misalnya kalau kami Bu, saya Bu mau tanya. Oke, Maaf Bu, saya lagi di mobil. Bentar Ahmad, Siti Latifah dulu, bentar. Oke, silakan. Enggak Bu. udah semester 3 nanti sama yang masuk yang anak KIP yang baru. Jadi kami kalau masuk semester 3-nya kalau udah belajar itu double berarti. Bagaimana? Double. Ya enggak, SKS-nya maksimal tetap. Misalkan maksimal 21, terus sebagian ngambil yang semester 1, sebagian ngambil yang semester 3. Jadi enggak melebihi SKS itu. Gitu. Jadi nanti ada kemungkinan jadi agak berbeda dengan teman-temannya gitu. Jadi misalkan sebagian ngambil semester 1, sebagian semester 3 gitu. Gitu. Ya Itu sama yang ulang juga sama. Kalau dia nilainya jelek di semester 1 diulang lagi pada saat semester 3 berarti kan ada semester 3 yang dia nggak bisa ngambil dulu gitu. Gitu sih. kemarin itu Latifah pernah masuk yang 2 minggu itu ada nilai 2 kalau nggak salah ada B. Berarti harus diulang. Iya, Ada. sisanya diambil nanti semester depan ya, Siva ya. Terima kasih Bu. Oke. Oke, tadi mana Rahmat? Silakan Ya Bu, Rahmat. saya Bu. Maaf Bu, saya baru masuk lagi di mobil soalnya Bu. Oh Mau iya. tanya, kira-kira kapan ya Bu offline? Kapan ya Bu offline? Tanya sama virusnya. Oke. Tadi udah dijelaskan ya, semester antara ini sedang dicoba untuk hybrid ya. Hybrid itu ada yang offline sebagian, ada yang online. Jadi skemanya online, tapi ada mahasiswa yang di kelas gitu ya. Jadi nanti Zoom-nya tetap ada beberapa mahasiswa yang ikut di kelas dengan nanti dosen menjelaskan di Zoom itu. Jadi artinya hybrid lah gitu ya. Nah, termasuk juga yang praktek. Jadi untuk yang semester antara, untuk beberapa praktik, walaupun mungkin tidak setiap minggunya, tapi ada yang kita cobakan offline. Jadi masih apa ya sebutannya? Kita coba dulu gitu ya, karena kita kan harus mengikuti kebijakan yang ada juga gitu. Kalau misalkan nanti sudah aman diperbolehkan, ya udah kita juga offline. Nah untuk yang luar kota, nah ini juga kenapa dulu supaya tidak memaksakan dulu untuk ke Bandung gitu ya. Kecuali memang pengen banget, berarti kan Iya Bu, silakan. soalnya saya lagi di luar Bandung Bu, luar Pulau boleh. Jawa. Oh gitu. Jadi sementara hybrid, jadi walaupun belum bisa ke Bandung masih bisa kuliah online gitu. Jadi yang di Bandung disarankan ke kampus aja supaya nanti beda kan suasana perkuliahannya. Kalau untuk yang di Bandung ya, yang ikut kuliahnya di Bandung. Seperti itu. Jadi ya kita coba dulu. Sisanya ya nanti kita melihat kebijakan yang terus berkembang dari pemerintah ya. Itu ya Rahmat ya. Siap Bu, makasih Bu. Ya, mangga. Oke, jadi saya Hilma itu Hilma. Hilma, mangga Hilma. Ya, betul. Jadi untuk yang di KIP KBB itu tidak ada semester antaranya. Yang ada semester antara itu yang gabung dengan pusat Bandung ya, KIP-nya. Itu ya Hilma ya. Oke, ada lagi? Ibu. Yes. Oke, silakan. Abdul Wahab, silakan. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan Bu kemarin saya masuk di semester 2 ya. Semester 2 tuh pas mau UTS banget. Jadi ikutan pas UTS jadi gak ikut belajar. Nah pas kemarin dicek di aplikasi STMIK-nya ada nilai yang C. Itu wajib ikut semester antara atau gimana ya Bu? Kalau C mah nggak usah, C mah udah aman sebetulnya gitu ya. Yang harus ngulang itu, yang wajib ngulang itu D sama E. Tapi kalau mengulang nanti disarankan di semester akhir aja. Gitu. Mungkin dari Bu Mina ada tambahan sebelum. Ya kan Bu, katanya tadi kata Bu Mina ya. Kan kalau KIP itu minimal 3 ya Bu. Nah kan kalau mau 3 katanya harus B semua atau enggak ada yang A1. Kalau ada yang C kan kita belum tahu nih. Baru yang keluar teh cuma 3 matkul. Nah itu gimana Bu? Oke, itu strategi sebenarnya nanti sebenarnya gini, kalau mahasiswa harusnya sudah bisa menilai diri sendiri ya, kira-kira nilainya apa. Jadi jangan sampai
perkiraannya A tapi ternyata nggak ada tugas masuk dan yang lain. Jadi harusnya kita yang menilai dulu, oh kemarin saya kurang maksimal nih, kayaknya nilainya apa gitu. Kalau yang belum keluar nilainya ya untuk semester depannya. Nah, kalau saya sih strateginya amannya, apalagi yang ini beasiswa, harusnya tidak ada C ya, harusnya. Ini kan idealnya mahasiswa, apalagi ini beasiswa full gitu ya, harusnya tidak ada C. Jadi kan C itu sebenarnya kemungkinan besarnya adalah di tugas, misalkan tugasnya tidak masuk atau tidak ikut kuis dan yang lainnya, tapi tidak tidak menyusul gitu ya. Biasanya gitu. Nah, harusnya ini saya tekankan ya untuk apalagi KIP ya, ini kan beasiswanya full, usahakan tidak C gitu. Usahakan tidak C. Kalaupun harus C ya, Anda ulang di semester depan atau antara ya, tapi antara harus biaya sendiri gitu ya per SKS-nya. Jadi ya ini mumpung baru 1 tahun gitu ya, karena ya lebih ke beban moral lah gitu ya kalau kita memang beasiswa ya sebaiknya tidak ada C gitu. Walaupun tadi strateginya yang lainnya A berarti aman di IP ya nggak apa-apa, bebas itu mah. Cuman kalau yang lainnya B berarti Anda tidak aman gitu aja sih. Itu ya Abdul Wahab ya. Ya, ini Bu, kan kalau IP-nya kan kurang dari 3. Kan kalau yang KIP wajib 3 ya Bu. Ya, itu bisa dilanjut KIP-nya atau gimana Bu? Nanti ya itu nanti harus kita akumulasi data dulu, permasalahannya ada di mana gitu ya. Berarti bisa aja strateginya Anda disuruh ngulang dulu gitu ya. Tapi kan targetnya 4 tahun gitu ya. Pembiayaannya hanya 4 tahun. Berarti kalau lebih dari itu pembiayaan sendiri kan gitu. Nah, cuman nanti strateginya apakah Anda harus ngulang dulu gitu ya kalau dia masih di bawah 3, itu nanti itu harus dikoordinasikan dulu dengan beberapa pihak akademik dan yang lainnya gitu ya mengenai syarat untuk KIP gitu. Karena sebenarnya harusnya sih memang 3 gitu. Tapi kan nggak mungkin kita langsung lepas di semester awal, tapi kita lihat ada permasalahan di mana, cara menanggulanginya nanti seperti apa, apakah harus diulang atau seperti apa. Gitu ya, Abdul Wahab. Terima kasih Bu. Oke, mungkin ini ada pertanyaan buat Bu Linda ya. Bu, maaf izin bertanya untuk yang yayasan sudah ambil semester antara, apakah harus bayar mandiri lagi apa dari yayasan? Mungkin Bu Linda bisa jawab. Yayasan naon? Yayasan Dharma. Yang 30 orang itu yang Dharma. Apa? Dharma apa sih? Ini yang yayasan 30 orang itu ya? Siapa tadi? Setia ya? Ya. Yes. Gimana Septianya? Coba Septia langsung aja Septia. Ini yayasan Diskarwatin bukan? Halo, iya, Bu. Iya, betul. Iya, kalau Diskarwatin beda lah ya, beda. Itu ikutnya non KIP. Full. Jadi full. Kalau Diskarwati memang beasiswanya adalah beasiswa untuk kelas karyawan, gitu. Jadi tidak ada lagi biaya yang harus dibebankan, begitu. Untuk yang beasiswa Yayasan Diskarwatim, begitu. Oke. Saya Bu. Ya silakan. Tadi mau tanya ke Pak Indra juga sih, untuk aplikasi presensi itu hanya berlaku buat yang di pusat aja ya Bu? Ini yang dari mana ya? Yang dari Kabupaten KIP. KPB ya? Kabupaten. Oke, nanti mungkin setelah ini juga saya mau lurusin dulu ya. Jadi setiap KBB itu kalau bisa punya nama sama gitu. Jangan ada yang bilang ini dari KBB Soreang, ada yang bukan tempat tinggal yang dimaksud ya, tapi tempat zona belajarnya yang kita maksud. Iya Pak. Nah untuk saat ini yang baru pakai absensi itu baru Cianjur, Tasik dan Bandung. Tapi Tasiknya juga belum yang termasuk KIP ya. Jadi masih bertahap. Jadi kita belum sosialisasi sama admin di masing-masing daerah gitu. Insya Allah ya semester ganjil nanti dicoba untuk masing-masing daerah juga bisa menggunakan absensi menggunakan mobile. Nah untuk yang semester ini, karena ini juga aplikasi juga baru berjalan 2 semester, masih banyak percobaan, jadi belum sampai disebar ke semua KBB.
Di semester ini sama semester sampai antara masih di Bandung saja dulu. Untuk yang KBB-nya nanti mungkin segera. Tapi semua pasti harus pakai presensi ya, karena nanti akan terintegrasi semuanya ke sistem. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Oke, ini dari Hasna mungkin Bu Mia. Bu maaf izin bertanya untuk yang di cabang, jikalau nanti ada praktikum mata kuliah, ikut ke pusat atau tetap di cabangnya untuk praktikum? Kalau perkuliahan ikut cabang lah, artinya tergantung pelaksanaan ya. Jadi kalau pemrograman satunya ikutnya di cabang ya berarti praktikumnya di sana. Tapi kalau pemrograman satunya diikutkan ke Bandung berarti praktikumnya di Bandung. Jadi tergantung kuliahnya kelasnya ada di mana. Gitu. Jadi mengikuti kelas, mengikuti dosen untuk perkuliahan gitu ya. Mungkin itu ya Billy ya. Iya. Oke, ada lagi? Izin bertanya Bu, itu kan tadi katanya bisa mengulang untuk di semester 3 kalau ada mata kuliah yang nilainya kurang. Nah itu untuk pengulangannya bayar lagi atau enggak Bu? Bayar ya. Tadi udah dijelaskan. Jadi per SKS untuk pembayarannya kalau 3 SKS berarti sejumlah dikali SKS. Kalau tadi 125 ya Bu Linda ya? Ya. 125.000 misalkan kalau 3 SKS berarti dikali 3. Jadi pembayarannya per SKS saja, tergantung mata kuliahnya berapa SKS. Itu ya. Tapi untuk iya, Bu. yang Terima kasih, di Bu. daerah kayaknya belum ada ya Bu Yuli ya, karena ini kan masih mengejar yang semester genap. Seperti itu. Oh, ya Bu, berarti yang itu Bu, yang tadi kan bayar per SKS ya Bu. Kan yang masuk semester 2 gak ikut sama sekali, berarti itu bayar semua lagi Bu? Enggak, kalau yang semester 2 mah, kalau yang KIP intinya enggak ada antara. Pembiayaannya ganjil genap saja. Kecuali mau mengulang. Kalau belum mengambil berarti enggak boleh ngambil di semester antara. Di semester antara itu ada syaratnya bahwa ada mata kuliah yang diulang. Berarti ada nilai yang keluar dari situ, baru kita bisa mengambil semester antara. Itu syaratnya itu. Jadi kalau belum ada nilai berarti enggak bisa ngambil semester antara untuk yang reguler. Gitu ya. Nah, nanti kalau yang KIP terlambat nanti kita data lagi. Ini siapa aja, mana mungkin nanti ada yang ikut 1 dengan 3 di semester depan, gitu ya. Jadi Anda ikut dengan adiknya, ada yang ikut dengan temannya gitu. Nanti yang reguler ngambil ke atas juga sama, ada yang ikut temannya, ada yang ikut kakak kelasnya. Jadi begitu. Nanti pada akhirnya adalah nanti perkuliahan itu ya masing-masing gitu ya. Bagaimana kita yang melakukan strategi untuk bagaimana untuk perkuliahannya sampai akhir. Seperti itu ya, Bu Wahab ya. Terima kasih Bu. Ibu izin bertanya Bu. Mangga ya. Ya, jadi kan tadi kan yang Ibu bilang kan kita kan untuk semester ganjil nanti kan kita sistemnya hybrid kan Bu, online sama offline kan. Nah, kalau memang misalnya dia yang dari luar Jabar nih tetap mau datang gitu, kira-kira ada prosedur gimana kalau misalnya dia tetap mau ikut belajarnya tetap mau ikut juga di kampus gitu? Apakah harus ada isolasi mandiri dulu atau gimana atau apa gitu? Oke, mungkin nanti tadinya juga bisa menjelaskan. Ya, prosedurnya tetap sama, harus isolasi mandiri dulu gitu ya untuk yang Bawa swab hasil swab. sama hasil swabnya gitu. Karena kan kalau naik pesawat ya pasti swab ya. Terus mungkin nanti harus isolasi mandiri dulu karena kita nggak tahu ada gejala apa pada saat di perjalanan. Nah itu tetap prosedur mengikuti pemerintah sebenarnya. Kapan kalian bisa ke kampus itu nanti diumumkan selanjutnya, gitu ya. Misalkan kalian datang ke Bandung hari Senin, kapan baru bisa keluar dari kos atau apa. Nah itu nanti kita coba buatkan prosedurnya terlebih dahulu, gitu ya. Itu harus. Yang sudah divaksin mah aman pasti ya Bu? Belum tentu. Ada yang positif juga. Dapatnya positif setelah divaksin. Oh ada. Ibu Gubernur. Ada. Cuman ya itu. Prosedurnya tetap bahwa nanti harus ada rapid lah minimal antigen itu juga ada gitu ya. Kalau yang dari Bandung sebenarnya malah lebih longgar gitu ya, tapi ya kita yang jaga diri sendiri lah. Kalau misalkan merasa sakit atau apa ya jangan ke kampus gitu ya. Oke, ada lagi? Ngasih tambahan Bu. Mangga.
Tadi beberapa kali saya simak teman-teman yang bilang menyampaikan bahwa nilai baru sedikit ya, baru 3 atau 4 mata kuliah. Tapi tadi saya sedikit cek, ternyata banyak juga yang nilainya mungkin belum diketahui. Jadi kalau memang aplikasinya belum diinstal atau belum bisa dipakai, supaya bisa tahu nilai semester 1 lah minimal, karena semester 2 mungkin masih dalam proses penginputan nilai, itu bisa minta PDF atau nilai transkrip sementara ke Pak Muji ya. Bisa lewat WhatsApp, nanti bisa menghubungi Pak Mujiwanto. Jadi nilainya bisa tahu yang terakhir seperti apa. Tadi contoh seperti Abdul Wahab, ya tadi mata kuliah baru 3, tapi saya barusan cek udah 6 ya. Nah, mungkin belum nyampe ke Abdul Wahabnya. Jadi coba nanti boleh ke Pak Mujiwanto di jam kerja, bisa minta dikirim lewat WhatsApp untuk transkrip nilai sementara dalam bentuk PDF. Mungkin itu aja tambahannya. Ada yang bertanya lagi apa ini? Oke, Ririn kalau KIP-nya reguler berarti semester antaranya pagi ya? Oke. Ririnnya ada nggak? Iya. Oke. Ririn ikut grup reguler pagi atau tidak? Ririn ikut masuk reguler grup nggak, grup di WhatsApp untuk kelas reguler pagi? Atau belum? Suaranya hilang. Oke, jadi untuk yang kelas reguler itu kemarin sudah dibuatkan form ya untuk yang mau mengajukan ulang. Itu nanti kita buka kalau jumlah pesertanya di atas 5 orang, gitu ya. Nah, sebaiknya kalau satu grup itu nanti atau satu angkatan itu nanti kalau bisa kalian bareng-bareng sama temennya dulu gitu, supaya ada teman dulu untuk semester antaranya dibuka. Jadi nggak ikut kelas sore, tapi kalau reguler pagi ya harus pagi gitu ya, nggak bisa ikut yang sore. Tapi minta untuk dibuka mata kuliahnya, syaratnya minimal 5 orang gitu, seperti itu. Gitu ya Ririn ya. Oke ya, nilai juga kemarin banyak yang nanya ke saya gitu ya, itu tapi beberapa sebenarnya udah dikeluarkan, hanya belum masuk ke mahasiswanya ya. Mungkin tadi ya seperti Pak Indra jelaskan, boleh diminta untuk KHS-nya atau transkrip sementara ke Pak Muji ya, supaya nanti kelihatan yang lengkapnya seperti apa. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi silakan. Oke, kalau tidak ada kayaknya kita cukupkan ya Bu Yuli ya. Oke, kalau tidak ada lagi, nanti terkait dengan tayangan ini, tadi ada yang japri juga ke saya, nanti mudah-mudahan bisa di-share juga di YouTube terkait tanya jawab bagi peserta yang tidak bisa masuk untuk pertemuan hari ini, seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini kami cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Bapak dosen, kemudian mahasiswa seluruhnya untuk angkatan 2020. Akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun terus Bu izin